Dia merupakan core banking, mobile banking, dan ATM. Nah, ketergantungan ini membuka risiko baru, yaitu kegagalan sistem dan ancaman cyber. Pada kasus 8 Mei dari tahun 2023, layanan BSI Mobile, ATM, dan kantor cabang PT Bank Syariah Indonesia itu lumpuh total selama beberapa hari. Nah, awalnya disebut dengan pemeliharaan sistem, tetapi belakangan ini terungkap bahwa kasus itu adalah serangan ransomware. Nah, pada saat itu tanggal 8 Mei, kasusnya dimulai dari layanan ATM, BSI Mobile, dan cabangnya itu lumpuh. Nah, kemudian manajemennya menyebutkan bahwa itu adalah maintenance system. Kemudian pada tanggal 9 Mei, satu hari setelahnya, ada 1.200 ATM dan kantor cabang yang pulih bertahap, tapi di BSI Mobile itu masih terkendala. Kemudian di tanggal 11, 2 hari setelahnya, Direktur Utama BSI itu mengumumkan bahwa seluruh layanan di BSI itu normal. Kemudian tanggal 13, Lockbit 3.0 klien bertanggung jawab dan meminta tebusan 20 juta USD dalam 72 jam. Lalu di tanggal 16 ada negosiasi yang gagal, yaitu 1,5 TB data nasabah dan karyawan itu dibocorkan ke dark web. Nah, apa sih akar masalahnya? Akar masalah dari perspektif sistem informasi manajemen itu yang pertama adalah keamanan informasi yang lemah. Core banking system itu tertembus sehingga proteksi jaringannya itu belum memadai. Kemudian yang kedua ada DRP-nya yang belum optimal. DRP adalah Disaster Recovery Plan yang lambat memulihkan layanan. Kemudian sehingga BSI itu downtime berhari-hari. Kemudian masalah yang ketiga adalah komunikasi yang keliru. Jadi informasi awal maintenance dari BSI itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi SIM transparansi SIM-nya itu lemah. Kemudian yang keempat, monitoring dan audit minim. Jadi ada celah masuk yang diduga itu adalah phishing atau penipuan dan tidak terdeteksi oleh sistem keamanan yang ada di Bank Syariah Indonesia. Kemudian 3 lapis dampak bagi Bank Syariah akibat kasus tersebut. Yang pertama, dari operasional, ATM, mobile banking, dan cabangnya itu tidak bisa diakses. Kemudian nasabahnya gagal mentransaksi menjelang Lebaran 1444 Hijriah. Kemudian yang kedua, lapisan kedua dari segi produk dan layanan, kepercayaan pada layanan digital tentunya menurun, keraguan keamanan tabungan dalam berbagai syariah. Kemudian pilar ketiga, reputasi dan hukum. Ada sorotan OJK dan BSSN atas tata kelola TI. Kemudian potensi tuntutan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang PDP. Langkah penanganan yang dilakukan BSI. Nah, dari segi SIM, Sistem Informasi Manajemen, langkah penanganannya adalah yang pertama, isolasi sistem, audit forensik, pemulihan bertahap, lalu ke koordinasi regulator, lalu komunikasi ke publik bagaimana penanganannya. Nah, untuk SIM yang tangguh untuk Bank Syariah, yang pertama adalah search 24 jam untuk detektif dini bagaimana anomali jaringannya. Yang kedua, perkuat DRP atau BCP dan backup data terenkripsi offsite. Yang ketiga, enkripsi dan segmentasi basis data nasabah. Yang keempat, security awareness. Yang kelima, SOP komunikasi. Dan yang keenam, audit keamanan TI. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.